Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa DU TV official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasanya berkah di hari yang ke kurang lebih 12 atau 13 hari ini. Biar sehat semuanya. Semuanya puasanya lancar dan aktivitasnya semuanya dimudahkan. Senang sekali rasanya kami bersama tim DU TV Official bersama mereka kami akhirnya dapat menyapa Anda semuanya. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami kembali sharing untuk Anda semua dengan satu kisah yang insya Allah tidak kalah menarik untuk kami sampaikan kepada Anda semua. Diceritakan pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an, ada seorang anak muda yang anak muda ini luar biasa. Ini selain dari dermawan juga soleh. Dia orang yang berkecukupan secara ekonomi, punya aktivitas usaha yang luar biasa, dan sifat dermawannya ini juga dominan. Pada masanya, ia ingin berangkat ke satu tempat untuk urusan tertentu, sekaligus dalam perjalanannya ini ia memutuskan untuk melakukan ibadah umroh, artinya melakukan perjalanan panjang. Nah, perlu diketahui juga bahwa memang anak muda ini berasal dari negeri Yaman. Artinya dia akan melakukan perjalanan dari negeri Yaman ke negara Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanannya ini memang diriwayatkan ada yang mengatakan atau ada yang meriwayatkan pakai kuda, ada yang juga yang mengatakan pakai unta. Al-Fakir, kami sendiri dapat cerita ini dari guru saat mengaji di satu majelis begitu. Diceritakan beliau, akhirnya guru kami ini bercerita kisah yang kami sampaikan ini. Di satu tempat di sebuah perjalanan ini, di mana anak muda saleh dari Yaman ini sudah merasa capek, lelah, akhirnya ia memutuskan untuk istirahat. Ia ikat kudanya di bawah satu pohon kurma yang rindang. Kemudian anak ini istirahat dan alhasil karena saking lelahnya, anak muda ini kemudian tertidur. Lelah sekali tertidur. Betapa kagetnya pemuda ini ketika bangun mendapati kudanya tidak ada. Artinya talinya yang sebelumnya ia ikat sedemikian rupa akhirnya dia dapati tidak ada dan lepas. Singkat cerita, dia mencari kemana-mana. Ini anak muda, betapa ia terkejut karena melihat kudanya sudah mati bersimbah darah. Anda bisa bayangkan ini, kalau Anda melakukan perjalanan, misalnya, tiba-tiba kendaraan yang Anda tunggangi, entah itu motor atau mobil, atau barangkali memang kuda, dan kuda ini kemudian nggak bisa jalan lagi, atau mobil Anda macet di tengah perjalanan yang masih jauh, apa yang bisa kita lakukan? Kan pasti kita panik dan kaget atau mungkin bingung apa yang harus kita lakukan. Alhasil apa? Anak muda ini benar sebagaimana kita. Tentu kita marah lah. Anak muda ini marah. Kemudian di tengah-tengah ia merasakan marah yang luar biasa karena kudanya dibunuh. Dia melihat seorang laki-laki yang diyakini bahwa laki-laki inilah yang membunuh kuda si pemuda ini. Dalam perasaan marah, ia menghunus pedang dan mencoba untuk membunuh si lelaki yang diyakini pembunuh daripada kudanya itu. Alhasil, memang sebelumnya sempat ada perdebatan ya. Dikatakan, kamu kenapa bunuh kuda saya? Orang tua ini mengatakan, lelaki tua ini mengatakan, kuda Anda sudah merusak kebun kurma kami. Ya, nggak bisa begitu, jangan dibunuh dong. Mestinya diusir saja. Terjadi perdebatan, perkelahian pun terjadi. Akhirnya orang tua yang membunuh kuda itu akhirnya terbunuh juga oleh pemuda dari Yaman ini. Ya, pemuda ini sudah membunuh, sikap menyesal pun akhirnya tumbuh, dan gak lama kemudian selang dari kejadian itu, datanglah dua anak kakak beradik. Mendapati kakeknya, atau ada yang mengatakan ayahnya, sebut saja ayahnya supaya lebih mudah. Mendapati ayahnya demikian, terkapar, penuh dengan simbahan darah juga, ini anak marah besar. Ya, sebagaimana biasanya ya, bagaimana anak melihat ayahnya terbunuh, anak ini marah besar. Dan anak ini pun melihat bahwa ada seorang anak muda yang masih bersimbah darah dengan pedangnya. Tentu anak muda
dua anak yang kakak beradik ini meyakini bahwa si pembunuhnya ini adalah anak muda yang dari Yaman ini. Alhasil anak muda kakak beradik ini mengajak pemuda soleh dari Yaman ini menuju ke Khalifah Umar. Wahai anak muda, kamu harus ikut bersama kami untuk menuju ke Khalifah Umar. Datanglah mereka bertiga ke Khalifah Umar. Pada dasarnya memang karena ini anak muda yang dari Yaman, anak soleh, memang orang yang beriman kepada Allah, punya keimanan yang bagus, dia nggak berontak, nggak berusaha untuk kabur, ya pergi saja ke Khalifah Umar. Dua anak kakak beradik ini kemudian mengatakan atau mengadukan kejadian yang sebenarnya kepada Khalifah Umar dengan mengatakan, wahai Khalifah, tegakkanlah hukum Islam kepada orang ini. Lalu Khalifah Umar bertanya tentu, gimana cerita detailnya, kenapa harus begitu, kenapa harus ditegakkan hukum Islam. Kemudian dua anak ini bercerita panjang lebar kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau ngelihat perjalanan yang dilakukan oleh anak muda ini, Khalifah Umar kemudian meyakini bahwa si anak muda ini memang anak soleh gitu. Sempat ada pernyataan Khalifah Umar kepada kedua anak kakak beradik ini, Khalifah Umar mengatakan, wahai anakku, jika kamu memaafkan orang ini, maka itu tentu lebih baik buat kamu. Tapi anak muda ini masih berselimut amarah dan menuntut keadilan. Khalifah Umar mengatakan, ya sudah, kita tegakkan hukum Islam. Artinya akan dilaksanakan qisas untuk anak muda dari Yaman ini. Tetapi ada juga yang riwayat mengatakan bahwa anak muda ini justru juga yang meminta kepada Khalifah Umar. Kan Khalifah Umar mencoba untuk merayu-rayu, katakanlah mencoba untuk meminta si anak muda, anak kakak beradik yang dua tadi itu, untuk maafin aja udah nak gitu. Tetapi anak muda ini justru dalam cerita dikatakan bahwa anak muda ini justru yang mengatakan kepada Khalifah, wahai Khalifah, jangan seperti itu, tegakkanlah hukum Islam kepadaku. Akhirnya sepakat. Tapi anak muda dari Yaman ini punya satu permintaan, saudara-saudara. Permintaannya apa? Wahai Khalifah, izinkan kami pulang dulu ke negeri kami untuk menyelesaikan segala urusan kami. Khalifah Umar mikir, waduh, kalau sampai 3 hari, kalau ternyata kamu nggak balik gimana gitu kan. Lalu Khalifah Umar nanya, anakku, kamu punya nggak kenalan di negeri ini yang bisa jadi jaminan gitu. Ini anak soleh ini berkata, wahai Khalifah, kami orang baru di sini, jangankan kenalan, sama ketemu sama seseorang aja baru pertama kali ini begitu. Nggak ketemu solusinya. Khalifah Umar juga bingung. Di tengah-tengah kebuntuan itu kemudian ada suara dari belakang mengatakan, ya Khalifah, izinkan saya menjadikan diri saya sebagai jaminan atas saudaraku ini. Ketika menoleh, Khalifah Umar kaget. Ternyata suara itu berasal dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika melihat pernyataan itu, Khalifah Umar bukan bahagia, tentu marah Khalifah Umar ini dan menghardik Salman Al-Farisi. Khalifah mengatakan, wahai Salman, janganlah sekali-kali bermain-main atas hukum Allah. Ini artinya apa? Kalau nanti si pemuda Yaman ini pulang terus nggak balik-balik, Salman yang dipenggal. Salman yang dipenggal begitu. Jawaban Salman ini bijak sekali. Wahai Khalifah, saya meyakini atau percaya kepada saudaraku yang satu ini sebagaimana engkau percaya bahwa dia adalah anak soleh. Orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Khalifah Umar kemudian sepakat, akhirnya anak muda ini pergi ke negaranya. Dikasih tenggang waktu 3 hari. Hari pertama, hari kedua, udah lewat tuh nggak, tanpa ada tanda-tanda nih anak akan balik apa enggak gitu kan. Hari ketiga pun datang. Dari pagi ditungguin, kaum muslimin semua berkumpul. Karena hari ketiga ini hari qisas ya. Peristiwa qisas akan dilakukan. Pagi menjelang siang nggak muncul, sampai tergelincir matahari nggak muncul. Khalifah Umar dalam mes nih, aduh, bener kan katanya. Ini kalau nggak datang beneran, maka Salman Al-Farisi yang akan dikisos. Sampai menjelang maghrib, sore menjelang maghrib. Khalifah Umar mengatakan, Salman, siap-siap. Tunggu beberapa menit, akhirnya Salman udah dikatakan bahwa sampai menjelang pedang terhunus, menjelang kisos ini akan dilakukan, ya bayangan saya sih kayaknya sebelum pedang ini diangkat gitu, ada seorang laki-laki tergopoh-gopoh berlari dengan sekuat tenaga. Dia mengatakan, Khalifah Umar, wahai Khalifah, saya datang. Suara itu begitu letih, begitu lirih, semua orang mata tertuju ke sana.
Dan benar, pemuda dari Yaman ini menepati janjinya. Dia berlari sebegitu kencangnya, dia terjatuh, kemudian bangkit lagi, dia lari, mencoba lagi, bangkit lagi, sampai ke depan Khalifah Umar. Bahkan dikatakan dari saking dia ingin cepat sampai, kuda yang ditunggangi dari negerinya itu dipecutnya berkali-kali sampai kudanya pun nggak mampu, tepar. Akhirnya dia berlari sekuat tenaga. Nah, sampai di depan Khalifah, kemudian Khalifah berkata, duduklah kamu nak, selesaikan dulu letihmu, pulihkan dulu kondisimu, sebelum akhirnya kisos akan dilaksanakan. Nah, di tengah-tengah istirahat ini terjadi dialog ini. Khalifah bertanya, wahai anak muda, seyogianya kamu bisa lari, semestinya kamu bisa kabur dari kondisi ini. Tapi pertanyaanku, kenapa kamu balik? Andai kata kamu kabur, kamu masih punya ada Salman yang akan menggantikan atau menjadi jaminan atas jiwamu. Lalu anak muda ini berkata begini, wahai Khalifah, saya balik ini untuk menunjukkan bahwa agar tidak ada lagi orang yang berkata setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi kaum muslimin yang mampu menepati janji di antara mereka. Saya hanya ingin menunjukkan itu, bahwa kami kaum muslimin punya tanggung jawab untuk menepati janji itu. Khalifah Umar tertegun dengan jawaban ini. Tentu ini menjadi jawaban atau menjadi pelajaran untuk kita semua, wahai kaum muslimin dan pemirsa DUTV official yang dirahmati Allah. Oh, kalau begitu baik. Lalu Khalifah Umar menoleh ke Salman. Lalu Salman pun ditanya, wahai Salman, saya ingin bertanya kepadamu, kenapa kamu mau-maunya menjadi jaminan atas orang ini padahal kamu nggak kenal? Lalu jawaban Salman ini juga mengejutkan Khalifah Umar dan tentu menjadi pelajaran untuk kita semua. Salman berkata, jawaban Salman, wahai Khalifah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa agar tidak ada lagi orang yang berkata setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka berkata bahwa tidak ada lagi kaum muslimin yang peduli terhadap sesama dan mereka mau membantu satu sama lain. Khalifah Umar pun berkaca-kaca, kemudian ya beliau tertegun dan bangga atas jawaban tersebut. Tetapi walaupun demikian, kisos adalah kisos, ya. Artinya apapun yang terjadi, ya kisos harus tetap ditegakkan. Nah, singkat cerita, kemudian anak muda ini disuruh siap-siap, kemudian kisos akan dilakukan. Cerita yang sama pun terjadi ketika akan diangkat pedang, kemudian muncullah suara teriakan dari arah yang tidak diketahui oleh Khalifah Umar. Wahai Khalifah dan kaum muslimin seluruhnya, saksikan. Suara ini berbunyi seperti itu. Saksikanlah bahwa kami semua sudah memaafkan saudaraku ini. Artinya apa? Nah, ketika ditoleh, suara ini kemudian diketahui muncul dari dua anak kakak beradik yang justru di awal dia ini adalah si penuntut itu, anak dari ayah yang terbunuh tadi. Khalifah Umar pun melihat orang itu, dua anak itu, kemudian bertanya hal yang serupa, kenapa kamu memaafkan nak? Nah, dua anak ini juga memiliki jawaban yang mengejutkan, bahwa dia berkata, wahai Khalifah, kami hanya ingin menunjukkan kepada mereka agar mereka tidak berkata lagi bahwa di antara kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi orang yang mampu memaafkan saudara sesama muslimnya. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa DLTV yang berbahagia, ada 3 pelajaran besar yang mesti kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah yang kita simak pada kesempatan video kali ini, bahwa sebagai kaum muslimin mestinya kita mampu atau memiliki sikap kesadaran untuk sama-sama menikmati atau menepati janji sekecil apapun itu. Yang kedua adalah bahwa kita dianjurkan atau kita diperintah oleh agama ini untuk sama-sama membantu satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa memaafkan satu sama lain adalah sikap yang mulia, yang justru atau tentu ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pecinta DUTV official yang dirahmati Allah, momen Ramadan ini rasanya kesempatan paling berharga untuk kita semua untuk sama-sama bermuhasabah lagi-lagi, berintrospeksi diri, lebih banyak menunduk melihat diri kita, adakah 3 hal sikap mulia ini sudah kita miliki dalam jiwa kita. Ala kulli hal,
seperti biasa, ini sebuah disclaimer sebelum saya tutup bahwa bukan berarti kami beserta tim yang ada di TV official ini, DU TV official ini adalah orang yang lebih baik daripada antum semua. Justru peringatan ini adalah peringatan terbesar untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kami akhiri, silakan Anda subscribe channel YouTube ini untuk mendukung kami di DU TV Official sebagai media official Pondok Pesantren Darul Ulum, dan Anda bisa share video ini. Mudah-mudahan kebaikannya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.